Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita akan membicarakan guru gembul lagi. Ini sepertinya sampai mati guru gembul itu tidak akan pernah jera membahas permasalahan agama. Dia pikir permasalahan agama itu adalah masalah yang bisa dibicarakan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar agama. Dia berpikir begitu. Dan dia pikir bahwa pengetahuan agama itu adalah kumpulan informasi yang bisa dia serap seenaknya dan bisa dia komentari seenaknya. Padahal tidak demikian. Makanya kita sebut teks-teks keagamaan itu sebagai the sacred text, ya, sebagai teks-teks suci. Disebut suci karena memang dia ada satu cara, point of view di dalam melihatnya. Ya, oleh karena itulah orang Kristen tidak boleh untuk mengomentari kitab sucinya orang Islam. Orang Islam juga tidak boleh mengomentari kitab sucinya orang-orang Nasrani, begitu. Dilihat dari segi saling menghargai antara satu agama kepada agama yang lain. Kecuali apabila memang itu sedang di dalam tahapan permasalahan para ulama yang kedua-duanya itu bersikap toleran dan terbuka begitu untuk mengkritik satu sama yang lain. Nah, permasalahan orang awam itu berbeda, apalagi kalau dia itu memang mengaku sebagai penganut dari agama itu. Dalam hal ini yang akan kita bicarakan adalah agama Islam. Jadi kalau misalkan si Gurgem ini memang mengaku agama Islam, maka dia itu terikat oleh tata cara memahami agama Islam. Disitulah ada tingkatan di dalam beragama begitu ya, ada yang am, ada yang khos, ada yang awam, ada yang khusus. Nah, yang khusus ini adalah para ulama. Makanya kalau misalkan saya melihat bahwa guru gembul ini pada akhirnya secara tanpa ragu dan tanpa malu mengatakan bahwa kakeknya itu adalah PKI, saya rasa itu adalah hal yang cocok begitu. Ya, cucu PKI ya beginilah pola pikirnya dan beginilah pola bacanya. Dan saya sering mengatakan kalau ada musuh saya di Indonesia ini, dua saja musuh saya itu, satu si Imad, dua si Gurgem ini. Dan saya selalu selalu mengatakan kalau yang bersangkutan ini dua-duanya, baik si Imad maupun si Gurgem ini mau berdialektika, ayo kita berdialektika. Tapi ya sampai sekarang begitulah keadaannya begitu ya. Nah, ini akan kita saksikan bagaimana kerancuan berfikirnya si Gurgem ini. Dan videonya mohon maaf saya blurkan karena dia itu suka strike, entah otomatis strike atau dia yang melaporkan, saya tidak tahu. Cuman seharusnya kalau orang-orang yang memang punya channel dialektika seperti ini tidak mengunci videonya itu untuk diakses begitu ya, seharusnya demikian. Nah, sebelum kita menyaksikan, untuk yang belum subscribe, mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berkenan untuk subscribe, karena subscribe tidak membuat jempol Anda keriting. Ya. Itu mudah-mudahan mau dengan segala kerendahan hati saya meminta supaya channel-channel Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semakin ada dampak lah ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan fid dini wa dunya wal akhirah. Kita saksikan saja sekarang apa yang mau dibicarakan sama si Gurgem. Judulnya itu Daftar Ulama-Ulama Sesat begitu ya. Ini akan kita saksikan kerancuan berfikirnya ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Jangan potong video ini dengan tujuan yang buruk ya. Saya ingin mewartakan sesuatu yang sangat ironi dan mungkin paradoks di negeri ini. Jadi Baraya tentu saja mengetahui ada sebuah narasi besar di Indonesia bahwa kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka dekatlah dengan para ulama. Semakin dekat kita dengan ulama, semakin dekat kita masuk, semakin jauh dari. Sebentar ya. Tadi siapa Gurgem di situ dia menukil hadis karena hadisnya itu tidak terpapar dengan bagus di video karena itu di-cut gitu ya. Al ulama warathatul anbiya, itu yang dituliskan di situ tuh. Jadi si Gurgem ini mengatakan ini adalah narasi di Indonesia, padahal itu bukan narasi begitu ya, karena dia juga sadar dia menampilkan sebuah hadis. Al ulama warathatul anbiya. Katanya ini paradoks di Indonesia nih. Para ulama, maka semakin tersesatlah kita. Kita akan jadi orang yang sesat, kita akan jadi orang yang zolim, kita akan jadi orang yang terpinggirkan dalam agama kalau kita jauh dari ulama. Begitu kan? Saya pikir itu adalah sebuah narasi yang umum diterima oleh masyarakat kita, tapi
apakah Baraya sadar bahwa di dunia nyata hal yang terjadi itu justru adalah hal yang sebaliknya? Sudah dulu, sampai situ dulu ya. Jadi si Gurgem ini mengatakan bahwa yang tadi adalah narasi yang ada di Indonesia. Kalau kita jauh dari ulama maka kita akan tersesat. Tapi dia mengatakan justru kenyataan adalah sebaliknya. Saya katakan seperti ini dulu ya. Kalau kita itu membaca kitab Nasha'ihul Ibad, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu di awal-awal hadis yang diutarakan di situ, itu disebutkan bahwa apabila seseorang jauh dari ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bencana. Bencana yang pertama itu adalah akan dikirimkan kepadanya pemimpin yang zalim. Yang kedua itu tidak akan ada barokah di dalam kasab. Yang ketiga akan mati dalam keadaan tidak membawa keimanan. Itu adalah hadis. Berarti yang mengatakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, maka kenyataannya pun pasti akan demikian. Nah, karena tadi si Gurgem ini menampilkan sebuah hadis yang mana dia mengatakan bahwa apabila orang itu jauh dari ulama maka dia akan tersesat, dan itu memang betul adanya. Begitulah konsepsi umum di dalam agama kita, dan itu bukan sembarang konsepsi, itu bukan sembarang narasi, tetapi itu adalah narasi dan konsepsi yang diambil dari penjelasan-penjelasan Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya demikian. Tetapi si Gurgem itu mengatakan bahwa dalam kenyataannya tidak demikian. Nah, berarti si Gurgem ini sudah mengatakan bahwa apa-apa yang ternukil dari agama ini dalam hal ini adalah apabila jauh dari ulama akan tersesat, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataan seperti ini adalah pernyataan mendustakan Al-Quran dan hadis. Ini baik si Gurgem mau sadar atau tidak sadar ya. Ini adalah mendustakan Al-Quran dan hadis, karena yang diambil itu adalah nas-nas yang muhkamat. Dia adalah nas-nas yang amat sangat mudah difahami. Coba bagaimana penjelasannya tadi? Apabila seseorang itu dia jauh dari ulama, tidak mujalasah dengan ulama, maka dia akan dikenakan 3 balahi, 3 bencana yang sudah saya sebutkan tadi bencananya tuh. Itu dikatakan sama si Gurgem. Kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya malah kalau jauh dari ulama justru akan jauh dari kesesatan. Nih kita akan saksikan langsung ya. Semakin Baraya dekat dengan ulama, maka semakin besar potensi Baraya akan tersesat. Dan semakin jauh Baraya dari ulama, maka semakin besar kesempatan Baraya untuk lepas dari jalur ketersesatan. Ini penting ya bagian ini. Sekali lagi saya putar ini karena disinilah sudah mulai terlihat kerancuan berpikirnya si Gurgem. Jadi si Gurgem ini nafsu untuk berkatanya itu dia lebih besar daripada kemampuan untuk berpikirnya. Ini sekali lagi kita saksikan. Adalah sebuah narasi yang umum diterima oleh masyarakat kita, tapi apakah Baraya sadar bahwa di dunia nyata hal yang terjadi itu justru adalah hal yang sebaliknya? Semakin Baraya dekat dengan ulama, maka semakin besar potensi Baraya akan tersesat. Satu, semakin dekat dengan ulama, maka semakin besar potensi tersesat. Lihat bahasanya ya, potensi tersesat. Satu tuh. Dan semakin jauh Baraya dari ulama, maka semakin besar kesempatan Baraya untuk lepas dari jalur ketersesatan. Semakin jauh dari ulama, semakin besar kesempatan untuk lepas dari jalur ketersesatan. Jadi semakin jauh dari ulama, maka semakin jauh dari ketersesatan. Nah ini berarti si Gurgem ini sudah tidak percaya kepada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perkataan yang tidak perlu ditakwil. Perkataan Rasulullah yang ini itu tidak perlu ditakwil. Ini sudah menjadi ma'lumun minad-dini bid-darurah. Maksud saya adalah semua orang mukmin tahu bahwa para ulama ini dibutuhkan oleh orang-orang awam dan harus didekati dan harus harus diikuti. Ya, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Itu kalau kamu mau tahu keutamaan para ulama, tuh lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada fadilatut ta'lim dan fadilatut ta'allum. Ada keutamaan belajar dan mengajar, itu ada tuh di situ. Dalam pengertian bahwa ini sudah menjadi ma'lumun minad-dini bid-darurah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah as-shadiqul masduq. Beliau itu adalah orang yang benar, yang dibenarkan. Dalam pengertian semua perkataannya itu tidak akan bercanggah dengan kenyataan. Lah si Gurgem ini dia sebagai seorang yang katanya muslim begitu ya, yang katanya muslim. Makanya saya katakan dia itu sudah keluar dari keislaman. Kalau terus-menerus seperti ini harus taubat dia itu.
dia menukil perkataan Rasulullah SAW, tapi dia mengatakan bahwa kenyataannya tidak demikian. Nah, ini dia akan mengeluarkan argumen. Apa argumennya? Saya katakan seperti ini dulu ya. Hadis itu, Al-Quran itu, kalau dia dalalahnya itu qat'i ya, karena ada yang qat'iyatus tsubut, ada yang qat'iyatud dalalah kan. Yang belajar usul fikih tahu tuh. Jadi kalau dalalahnya itu qat'i, dalalahnya itu 100%. Maksud Rasulullah SAW itu ya ini, maksudnya 100%. Nah, misalkan ya ada satu teks nih, teks ini menunjukkan maknanya itu cuma satu, seperti tadi al ulama'u warathatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Sudah, ini di situ maksudnya. Ulama itu pewaris para nabi, bukan dalam pengertian pewaris harta tetapi pewaris ilmu. Di situ berhenti, sudah, kan itu dalalahnya cuma satu. Begitu. Tidak ada dalalah yang lain, tidak ada kemungkinan yang lain. Apa maksudnya? Selain penerus kenabian itu adalah para ulama di dalam keilmuan. Apa maksud yang lain dari hadis itu? Tidak ada. Nah, kalau begitu berarti kenyataannya para ulama ini pasti pewaris para nabi di dalam kenabian. Therefore, para ulama ini memiliki hak dan memiliki hak untuk diikuti, dan orang-orang awam ini memiliki kewajiban untuk mengikuti para ulama sebagaimana mereka itu mengikuti para nabi apabila para nabi itu ada. Itu sudah kesana dalalahnya itu jelas. Kemudian kalau kamu nanti melihat di dalam kenyataan, ternyata pada akhirnya para ulama yang kamu anggap sebagai ulama itu malah membuat kamu sesat, maka yang salah bukan hadisnya. Yang salah itu berarti pandangan kamu melihat itu ulama, berarti itu bukan ulama. Jadi jangan disalahkan narasinya, kalau kita mau bilang itu narasi begitu ya, jangan disalahkan hadisnya, tapi salahkan pemahaman kamu dan salahkan penilaian kamu terhadap ulama itu. Bukan menyalahkan hadisnya, bukan menyalahkan narasinya. Semakin kamu itu jauh dari ulama, maka semakin jauh kemungkinan kamu tersesat. Lah, nggak seperti itu. Kalau dalam kenyataannya banyak orang malah tersesat gara-gara ngikut ulama, berarti ulama yang dimaksud itu bukan ulama. Itu di situ permasalahannya. Nah, di sini ini mungkin kalau si Gurgem mendengarkan ini akan ketawa-ketawa ya. Kamu belum dengar argumennya udah main bantah aja. Argumennya ngaco. Argumennya semakin ngaco. Itulah kenapa saya katakan si Gurgem ini nafsu berkatanya itu lebih besar daripada kemampuan berpikirnya. Ini kita lanjutkan ya. Kok bisa seperti itu? Saya jelaskan argumentasinya. Begini Baraya, kalau Baraya adalah orang yang sangat baik, Baraya suka menyantuni fakir miskin, Baraya juara Olimpiade Science, Baraya menjadi penemu dan memberikan kontribusi positif buat para pengusaha. Pokoknya Baraya itu adalah orang yang baik, santun, sabar, baik hati, tidak pernah kena skandal dan sebagainya. Dan Baraya adalah orang yang sangat dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah, misalkan ya. Maka Baraya tetap akan dituding sesat. Betapapun kebaikan Baraya kayak gimana, Baraya akan dituding sesat. Oke, sampai sini dulu. Nih ya. Ini kesalahannya dua. Satu, penilaian baik dan buruk dari si Gurgem ini. Kalau dia itu seorang muslim, dan ini banyak juga memang muslim yang tidak tahu ya, karena ini ilmunya sudah hampir hilang nih. Baik dan buruk itu, dia penilaiannya bukan kamu dermawan, penilaiannya itu bukan kamu juara olimpiade, penilaiannya itu bukan kamu suka menolong orang atau tidak. Bukan itu penilaiannya. Penilaian baik bagi seorang muslim itu adalah mahassanahu syara'u, perkara yang dianggap baik oleh syariat. Dan buruk itu adalah maqabbahahu syar'u, adalah perkara yang dianggap buruk oleh syariat. Dalam pengertian bahwa nilai baik dan buruk itu selalu kembali kepada hukum syara', kepada hukum wajib di dalam mengerjakannya, sunnah di dalam mengerjakannya, makruh di dalam meninggalkannya, haram di dalam meninggalkannya. Itulah kebaikan tuh. Jadi penilaiannya sudah salah. Nah, makanya si Gurgem ini kan sering sekali mengatakan ya, membahas ekonomi itu lebih baik daripada membahas bla 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 begitu ya. Kemudian memberi makan orang miskin itu lebih baik daripada bla bla bla. Padahal tidak demikian adanya. Innamal a'malu binniyat. Nanti semuanya akan kembali kepada niatnya. Apabila niatnya itu untuk mengerjakan kewajiban atau mengerjakan sunnah atau menjauhi haram atau menjauhi makruh, baru di situ ada nilai baiknya. Makanya tidak ada beda orang yang belajar biologi dengan orang yang belajar nahwu shorof, itu nggak ada bedanya. Apabila niatnya sama, begitu. Untuk apa? Untuk i'la'u kalimati la ilaha illallah, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau tanpa itu semuanya jadi tidak ada kebaikan. Itu yang harus dilihat dulu. Kemudian ini kesalahan pertama ya. Cuman dari kesalahan
ini dia membangun argumen bahwa kalaupun kamu orang yang baik begitu, kemudian kamu itu dekat dengan Khalid Basalamah, maka kamu akan disesatkan. Nah, ini kerancuannya. Jadi si guru gembul ini mau apa narasi yang dia bangun? Apakah dia itu mau mengatakan bahwa semakin dekat dengan ulama semakin sesat, atau semakin dekat dengan ulama semakin besar kemungkinan disebut sesat sama orang? Ini dua perkara yang berbeda. Anda lihat tadi di awal ya, untuk yang menonton nih, lihat tadi di awal, makanya saya sampai mengulang itu 2 kali, bahwa argumen yang dibangun oleh si Gurgem ini adalah semakin dekat orang dengan ulama, maka semakin besar kemungkinan dia sesat, bukan disesatkan. Tetapi dia membangun argumennya apa? Sebaik apapun kamu, kalau dekat dengan Khalid Basalamah, kamu akan disebut sesat oleh kelompoknya Aswaja, misalkan begitu ya. Sesoleh apapun kamu, kalau kamu dekat dengan Aswaja, kamu bakal dibilang sesat sama Wahabi. Itu konsepnya. Jadi permasalahannya ternyata yang dibangun argumen sama si Gurgem ini, dia bukan kesesatan ansih fi dzatihi kesesatan, tetapi disebut sesat. Ya. Jadi udah kacau nih pikirannya, apa yang dibangun di awal dengan apa yang menjadikan argumen. Jadi kalau dia bilang seperti ini dari awal misalkan ya, ada narasi yang mengatakan bahwa apabila orang ini dekat dengan ulama, maka dia tidak akan tersesat. Tapi kenyataannya orang-orang yang dekat dengan ulama malah disesat-sesatkan. Ya itu mah nggak bertentangan tuh antara apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan yang diketahui, kalau kata si Gurgem tadi, narasi yang umum di Indonesia dengan kenyataan, ya tidak bertentangan karena kenyataannya disebut sesat dengan sesat pada dirinya. Itu dua perkara yang berbeda. Ya, nggak ada orang itu di dunia ini yang tidak dianggap sesat sama orang lain, itu nggak ada. Nggak ada orang Islam dianggap sesat sama orang Kristen, kok orang Kristen dianggap sesat sama orang Hindu, kok orang Hindu dianggap sesat sama orang Kristen, sama saja. Ya, nggak bakalan ada. Cuman di antara yang sesat-sesat ini, di dalam kenyataannya ada yang benar di sisi Tuhan, dan Tuhan ini sudah menunjukkan jalan-jalan kebenaran itu lewat Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda tidak dekat dengan ulama, maka Anda akan mati dalam keadaan tidak membawa keimanan, karena akan tahu dari mana Anda perkara benar ini. Seperti si Gurgem ini, siapa gurunya? Ya. Dari mana dia belajar agama? Wong dia itu untuk baca kitab yang tipis saja gak bakalan bisa dia itu. Itu menunjukkan bukan apa-apa membaca kitab. Oh itu kan cuma bahasa Arab. Iya itu cuma bahasa Arab, tapi bahasa Arab klasik. Kamu bisa membaca itu menunjukkan bahwa kamu itu serius di dalam belajar. Kalau kamu tidak bisa membaca itu menunjukkan kamu tidak terlalu serius di dalam belajar. Nah, jadi ansih ya, kalau kamu dekat dengan ulama yang benar-benar ulama, maka kamu pasti tidak akan tersesat. Itu poinnya, bukan disebut sesat sama orang lain. Makanya tugas kamu itu mencari yang benar-benar ulama, dan ini sulit memang, karena untuk mengetahui agama yang benar, kamu membutuhkan kepada ulama yang benar-benar ulama, dan untuk mengetahui ulama yang benar-benar ulama, kamu mesti belajar dulu. Ini seperti daur kalau di dalam ilmu kalam, dan kalau daur itu tidak akan terjadi, tapi kenyataannya ada orang yang tidak sesat. Makanya ini tidak terjadi sebetulnya semuanya karena hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kebenaran itu. Dan tidak aneh kita melihat ada yang Wahabi jadi NU biar cepat lah gitu ya, ada yang NU jadi Wahabi. Saya sendiri ucelag-acelog begitu di mana-mana, pernah di Persis, pernah di Muhammadiyah, pernah di Wahabi. Ya, sekarang di NU kultural lah saya katakan demikian ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa demikian? Itulah proses evolusi di dalam belajar begitu. Kita jadi mengetahui, oh ternyata ada kholal di dalam berpikirnya Muhammadiyah seperti ini, ada kekurangan di dalam berpikirnya Syi'i seperti ini, ada kekurangan di dalam berpikirnya HTI seperti ini, ada kekurangan di dalam berpikirnya Persis ya seperti ini. Jadi kita kan jadi tahu karena kita memang belajar begitu. Nah jadi ini permasalahannya, sudah kacau pikirnya si Gurgem ini. Dari sini udah nggak layak untuk didengarkan sebetulnya si Gurgem itu. Kenapa? Karena dia sendiri tidak memahami bahwa yang dia katakan itu tidak linear antara apa yang ingin dia utarakan dari awal, yaitu semakin dekat dengan ulama maka kamu akan semakin tersesat, yang mana itu sudah mendustakan Rasulullah SAW dari awal. Kemudian dia membangun argumennya kalau kamu orang baik dengan dekat dengan Khalid Basalamah maka kamu akan disesatkan. Ini kamu mau ngomongnya apa? Mau sesat apa disesatkan? Begitu. Itu beda. Sesat itu dia sesat dalam dirinya. Disesatkan itu diomongin sesat sama orang.
1000 orang ngomong kamu sesat karena kamu mengatakan 1+1 sama dengan 2, itu tidak akan merubah kebenaran bahwa kamu itu orang yang benar, dan kebenaran itu 1+1 sama dengan 2. Nggak bakalan merubah kenyataan itu. 1000 orang mengatakan matahari itu segitiga, itu tidak akan merubah kenyataan matahari itu bentuknya bulat. Dan kalau kamu mengatakan bahwa matahari itu bentuknya bulat, 1000 orang yang mengatakan matahari itu bentuknya segitiga tidak akan menjadikan kamu orang yang salah di dalam kenyataan. Nah, makanya ini argumennya si Gurgem ini apa? Ya, saya mah heran. Yang nonton juga banyak, yang nyebut pinter juga banyak, heran. Nih keheranan saya mah sama si Gurgem, kemudian sama si Termul itu sama. Pola pikir mereka itu sama. Yang bela Abah Aos itu sama. Pola pikir apa? Tidak memiliki pola pikir yang aja, karena mereka dari awal tidak memiliki format di dalam berpikir. Kita lanjutkan dulu ya, kita saksikan nih kesesatannya Gurgem ini. Karena musuh Ustadz Khalid Basalamah itu banyak, dan mereka menuding Ustadz Khalid Basalamah dan siapapun yang dekat dengannya itu pasti adalah orang sesat. Tuh. Begitu kan? Sebaliknya, Baraya adalah orang ahli maksiat, Baraya tukang judi, Baraya tukang zina, Baraya mabukan. Tapi Baraya tidak akan disebut sesat kalau Baraya tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Misal ya, misal ini mah bukan menuduh, tapi misalkan Pak Bahlil itu adalah orang yang suka zina, orang yang suka mabok, orang yang suka cabul, misalkan begitu. Tuh kan, tidak akan disebut sesat. Ya, seperti contoh Pak Bahlil, atau kalau mau kasih contoh yang jelek jangan sebut nama yang ada orangnya, makanya kita selalu nyebut Zaid begitu ya, kayak Zaid. Ini mah udah nunjukin orang seperti ini, nggak pernah ngaji, nggak pernah berjelas sama ulama yang benar gitu, kasihan. Makanya sebetulnya itu ada macam kasihannya kepada Gurgem, tapi memang kerusakannya sudah parah si Gurgem ini. Padahal kalau mau rusak itu rusak sendiri begitu ya, nggak usah bawa rusak orang lain. Ya kan begitu. Kalau misalkan Anda ahli zina, Anda ahli mabuk, kemudian Anda tidak dekat dengan ulama, Anda tidak akan disesat-sesatkan. Ya nggak bakalan disesat-sesatkan karena memang dia itu sudah sesat dari awal. Gimana sih? Pada dirinya, meskipun tidak ada orang yang ngomong sesat, dia itu sesat. Udah, ya pada dirinya itu. Dia tidak akan ditudih sesat. Tidak akan. Kalau dia tidak berafiliasi atau tidak menegaskan identitas atau dengan kelompok agama tertentu. Gitu kan? Coba ada artis yang berzina, yang kumpul kebo, yang tukang fitnah, yang tukang ngejelekin orang. Gak pernah mereka dituding sesat dan menyesatkan. Yang dituding sesat dan menyesatkan itu adalah orang apa? Orang yang baik tapi dekat dengan ulama. Orang yang baik tapi dekat dengan Ustadz Adi Hidayat, itu bisa kena framing, wah ini mah orangnya gini. Nggak, karena Ustadz Adi Hidayat sendiri kan ya memang kontroversial. Makanya coba silahkan cek ya, saya sebutkan beberapa daftar ulama atau dai yang terkemuka di Indonesia. Sebentar ya. Nah, kalau permasalahannya itu kamu dekat dengan ulama, kamu akan dituding sesat, ya itu mah udah udah kelaziman. Karena teks agama itu dia ada yang bisa mengakses ke dalamnya secara utuh, ada yang tidak bisa mengakses ke dalamnya secara utuh. Dan permasalahan besar di negara kita ini, kita tidak memiliki sertifikasi siapa yang berhak membicara tentang agama, siapa yang tidak. Makanya kenapa saya ini tidak takut untuk mengkritik orang-orang sebesar apapun begitu, nama mereka. Karena kita ini bisa kok membuktikan siapa yang lebih alim tuh. Para ulama itu tahu bagaimana caranya. Ya, saya tidak mentasbihkan diri sebagai ulama, sekali lagi. Jauh sekali itu. Kalau ilmu saya dengan para ulama, jangan usah diobrolin begitu ya. Jauh sekali. Tetapi saya itu jauh lebih pintar daripada ustadz-ustadz yang terkenal yang ada tuh. Jauh lebih pintar. Ustadz-ustadz yang kalau orang awam mah nggak bisa ngebedain begitu. Nih orang ngobrol Quran disebut ustadz, ini orang ngobrol hadis disebut ustadz. Padahal nggak seperti itu. Dan si Gurgem pula nggak bakalan punya standarisasi untuk memperlihatkan mana yang bener alim, mana yang tidak, nggak bakalan punya. Jadi buat si Gurgem ini kapasitasnya Khalid Basalamah dengan kapasitasnya Adi Hidayat dengan kapasitasnya Quraisy Shihab misalkan begitu ya. Sama-sama ulama, dan ketiganya ini sama-sama bisa diikuti, dan ketiganya ini tidak patut untuk disesatkan.
Makanya kalau kamu dekat dengan salah satunya, sedangkan ini nanti akan saling menyesatkan. Khalid Basalamah bikin sesat, ngomong sesat sama Adi Hidayat, misalkan Adi Hidayat nanti ngomong sesat sama Quraisy Shihab, misalkan begitu ya, dalam beberapa permasalahan dan lain sebagainya. Nah ini nanti yang akan bisa memahami itu orang-orang yang memang betul-betul belajar insaf melihat permasalahan satu dengan yang lain dari para alim ini. Ya karena sedikit banyaknya mereka itu memiliki takhusus di dalam keilmuan. Makanya nih ya kita lihat. Ini kita jadi ngomong apa ya? Jadi ngomong perbedaan di dalam apa namanya perbedaan di dalam menyikapi perbedaan begitu ya. Kita lihat nih, tidak ada satu orang pun dari para ulama yang mengkritik ulama yang lain. Saya katakan ini ulama yang benar-benar ulama, alim yang benar-benar alim ya, bukan yang disebut alim atau ulama oleh orang awam. Tatkala mereka itu mengkritik satu sama yang lain, mereka itu tidak pernah melampaui batas di dalam mengkritiknya. Saya katakan sekali lagi tuh, apabila satu alim mengkritik alim yang lain, dia itu tidak akan melampaui batas di dalam mengkritiknya. Dalam pengertian, apabila satu alim ini dia dianggap oleh alim yang lain, yang A ini dianggap oleh yang B memiliki kesalahan, itu pasti hanya fokus kepada kesalahan yang satu saja yang dia bahas. Jadi kalau dalam dirinya ada 5 kesalahan, ya sudah 5 kesalahan. Yang lain-lainnya diterima. Makanya kita misalkan melihat ada ulama tafsir seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari yang mana tatkala mengarang atau mentaklif tafsir Al-Kasyaf itu beliau Mu'tazilah, itu sampai sekarang tafsir Al-Kasyaf itu dipakai karena yang menjadi permasalahan di dalam tafsir Al-Kasyaf itu adalah akidahnya, bukan istidlal dengan lughahnya, dengan bahasanya. Istidlal lughawinya itu luar biasa. Tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari itu saya juga ada kitabnya. Anda baca itu, Anda geleng-geleng kepala, pusing. Itu ada geleng-geleng kepala pusing tuh. Kalau Anda paham, Anda geleng-geleng kepala takjub. Padahal Mu'tazili, meskipun wafatnya dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Az-Zamakhsyari itu. Jadi yang dikritiknya itu hanya dalam permasalahan kemu'tazilahannya saja. Atau misalkan kita di dalam fikih itu banyak sekali. Kalau saya bukan di dalam fikih, khususnya di dalam ilmu kalam. Misalkan ya siapa Al-Imam Ad-Dasuki tatkala mengkritik Imam Sanusi, itu sangat insaf sekali mengkritiknya. Kalau misalkan ini di dalam permasalahan ibarat yang kurang pas begitu ya, ibarat itu pemilihan diksi, pemilihan kata-kata yang kurang pas, ya sudah di situ saja. Ini pemilihan diksi yang kurang pas, tidak sampai kepada mengkritik Imam Sanusinya secara zati Imam Sanusi, enggak. Itu mengkritik itu pas sekali begitu ya. Ada yang bermasalah di dalam lughah, ada yang bermasalah di dalam aqaid, ada yang bermasalah di dalam fikih. Dan ini nanti kita akan melihat, kalau Anda sering bergaul dengan ulama, Anda akan melihat bahwa ini memang pantas untuk dikritiki. Ini tidak, malah nanti counter argumennya juga itu akan disebutkan dulu orang-orang yang mengkritik. Jadi orang yang mengkritik itu dulu sudah mengatakan seperti ini, ulama ini salah, ini argumennya. Cuman ulama itu kalau dengar argumen ini dia akan menjawab anu, nanti saya akan menjawab anu lagi. Terus seperti itu sampai 7 lapis tuh biasanya. Kalau ulamanya memang alim-alim. Nah, adapun di sini si Gurgem itu argumen awalnya apa? Kemudian narasi yang dikeluarkan apa, argumen yang dibangunnya kemana, nggak nyambung si Gurgem ini dari awal. Malah yang ada dia itu terlalu bernafsu untuk mengeluarkan kata-kata yang kontroversial dengan mengatakan bahwa semakin dekat dengan para ulama maka dia akan semakin tersesat. Tetapi argumen yang dibangun, semakin kamu dekat dengan orang-orang terkenal maka kamu akan disesatkan sama orang. Ya apa sih? Kenyataannya memang demikian, iya. Tapi apakah itu menjadikan kalau kamu dekat dengan ulama maka kamu akan tersesatkan? Tidak. Itu sudah counter argumentatif sedari awal tuh, nggak nyambung argumennya. Demikian, itu cukuplah untuk menunjukkan kebodohannya Gurgem ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari dajjal-dajjal penipu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.